Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa bank-bank second liner. Yang pertama ada BJTM, kedua BJBR, ketiga BRIS, keempat Agro, kelima BBKP, keenam BNGA, ketujuh BNBA. Kita langsung saja ke saham pertama. Ada BJTM yang di hari Jumat minggu lalu ditutup terkoreksi 0,7% ke harga 700. Kalau dilihat transaksi asing seminggu kemarin terus net buy ya, cuman net sell di hari Senin. Ya lumayan meningkat. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BJTM diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ya bisa dikatakan BJTM masih sideways di area support ya, seperti yang analisa sebelumnya. Kemungkinan besar ya BJTM akan mempertahankan supportnya. Kalaupun turun ya paling mentok-mentok 680, 675 nih dia mantul lagi. Apakah bisa turun lebih dalam? Kemungkinan kecil karena sepertinya 700 akan dipertahankan. Jadi seperti itu untuk BJTM ya, semoga minggu ini mampu tutup minimal dulu ya seminggu ke depan. Tutup di 725 biar lebih aman karena di atas EMA 200-nya dan juga BJTM breakout dari pola Pauline Wedge-nya atau downtrend-nya ini. Jadi kunci atau titik aman pertama ini 725. Lebih bagus lagi langsung ke 750, cuman agak berat ya kalau BJTM ke sana, tapi bisa. Kalau Bapak Ibu yang mau coba spekulasi buy tapi ini saham lambat gerak, kalau tertarik ya boleh aja. Cut loss saja di 675. Ya, nih cut loss-nya di 660 atau 665 dan target profit 725 sampai 750. Jadi risk reward-nya hampir sama. Jadi seperti itu untuk BJTM. Kalau dilihat dari indikator MACD-nya, memang BJTM sudah membentuk golden cross tapi masih kurang tajam ke atas ya, masih melandai. Bar chart di atas 0 juga terbentuk, 2 candle, sudah 2 baris bar. Ya lihat minggu ini kalau BJTM bisa tutup di atas 720, ada peluang BJTM sampai 750. Kalau dilihat juga ini kan MACD-nya sudah bisa dibilang bullish divergent. Harga sahamnya turun, indikator MACD-nya naik. Jadi seperti itu untuk BJTM. Kalau untuk disimpan sampai midterm akhir tahun ya masih menarik lah. Harga 700 pun menarik. Kalau Bapak Ibu yang punya dari atas ya hold aja. Semoga BJTM akhir tahun bisa ke 800 sampai 880. Semoga bisa terjadi. Kita langsung saja ke saham kedua. Ada BJBR yang di hari Jumat minggu lalu ditutup terkoreksi 1,2% ke harga 1235. Kalau dilihat transaksi asing net sell di hari Jumat, tapi di hari-hari sebelumnya dia net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BJBR sedikit didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, nah kan terlihat BJBR gagal breakout resistennya 1280, dia cuma menyentuh dan balik lagi. Jadi ya belum aman BJBR. BJBR ini titik aman pertamanya ya harus kembali dulu ke 1280 sampai 1300 biar nggak turun lebih dalam. Jadi kalau BJBR ini ternyata hari Senin besok melanjutkan koreksi, apalagi jebol 1200, arahnya ke 1100 sampai 1130. Jadi untuk BJBR ini mending belinya nunggu dia kompim breakout di atas 1280 atau nunggu di bawah sekalian buy on weakness di area bisa di 1150 atau 1140, jebol 1100 jual aja. Seperti itu. Kalau mau ya, untuk BJBR ini disclaimer on. Kalau dilihat indikator MACD membentuk golden cross, bar chart di atas 0 juga terbentuk. Sayangnya memang volume belum kelihatan. Ya lihat minggu ini, kalau minggu ini bisa di atas 1280 ada peluang bagus BJBR ke 1400 dan 1460. Seperti itu untuk BJBR. Kita langsung saja ke saham ketiga. Ada BRIS yang di hari Jumat minggu lalu ditutup terkoreksi 2,05% ke harga 2380. Kalau dilihat transaksi asing net sell, tapi 4 hari sebelumnya net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BRIS diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BRIS masih menarik, cuman harga sekarang kurang ideal untuk spekulasi buy. Jadi mending wait and see aja dulu yang belum punya atau coba nyicil ya untuk BRIS.
Yang penting BRIS ini tetap bertahan di atas 2180 aman. Dan juga BRIS sudah confirm breakout dari neckline-nya 2180. Potensi arah harusnya karena dia juga sudah mematahkan pola falling wedge atau pola downtrend-nya ini. Target selanjutnya ya ke 3000. Target BRIS ya. Pertama ke 2800 dulu dan 3000. Tapi saya targetkan langsung 3000 aja. Tapi ke sana ada prosesnya, bisa aja dia turun dulu atau sideway dulu di area 2180 sampai 2600 dia sideway ya, jadi dari sini mungkin kalau pas ada momentum baru dia naik. Bisa seperti itu. Yang penting kalau Bapak Ibu yang punya dari daerah bawah pasang trailing stop. Kalau yang beli dari 1600 juga pasang aja trailing stop ya. Kalau dari 1700 ini beli, misalnya beli di bottom kemarin nih sudah 42%, sudah lumayan besar ya. Jadi kalau seperti ini ya pasang trailing stopnya di atas, kalau saya sih saya di atas 10%. Jadi seperti itu, tapi tergantung lagi masing-masing ya yang mana cocok, dan ya harus siap dengan kekurangan profit yang didapat atau profitnya nggak maksimal. Tapi kalau BRIS-nya naik lebih tinggi ya siap-siap dibawa lebih tinggi profitnya. Jadi seperti itu untuk BRIS. Bagaimana untuk minggu ini? Kalau saya lihat ya dia bisa aja uji supportnya ini atau menutup gap. Ini kan gap saat di tanggal 7 Juli dia tutupnya di 2330 dan low hari setelahnya itu di 2340. Jadi ada gap 10 poin. Bisa aja dia turun dulu nutup gap terus naik. Yang penting kalau dilihat dengan kondisi seperti ini, asalkan BRIS nggak turun dari 2300 ya masih bisa mantul ke atas. Tapi kalau jebol 2300 ada berpeluang BRIS ke 2200 lagi, karena kalau dilihat dari histori sebelumnya ya ini area base nih. Dia kalau gagal breakout 2400 sampai 2500 dia turunnya bisa sampai 2180. Mending profit taking dulu menurut saya ya. Kalau dia jebol 2300 nanti buyback di bawah. Jadi seperti itu untuk BRIS. Ya lihat minggu ini semoga ada sentimen bagus biar BRIS gak turun lebih dalam. Kalaupun koreksi ya 1-2 candle aja uji 2300 terus mantul lagi ke atas. Karena target BRIS itu ke 3000. Terdekat dulu aja 2600 ya, kalau bisa ya bagus BRIS. Seperti itu untuk BRIS. Kita langsung saja ke saham keempat, ada Agro yang di hari Jumat minggu lalu ditutup auto reject bawah ke harga 2010. Kalau dilihat transaksi asing net sell ya mungkin ada yang profit taking ya sampai di bawah ARB ya. Kalau dilihat dari broker summary-nya Agro di distribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Agro setelah gagal resistennya 2240 yang saya buat, dia turun ya. Jadi untuk Agro ini perlu hati-hati dulu, jangan dulu masuk karena dia bisa aja membuat swing yang cukup lebar ya. Kalau saya lihat dia bisa aja sampai 1800 kalau dilihat histori sebelumnya ini ya. Kalau ditarik dari atas ini ya, harga tertingginya sampai supportnya ya dia bisa turun sekitar 22% ya. Bisa aja dia sampai kalau ditarik 22% ya sekitaran 1800 bisa dia sampai turun. Jadi mending yang sudah punya profit taking aja dulu. Perlu hati-hati karena candle anomalinya dikonfirmasi dengan candle merah yang cukup lebar, bodinya panjang ya. Jadi ya menurut saya hati-hati kalau Agro ini turun dari 1950 karena potensi ke 1800, habis itu dia bisa berpotensi ke 1650 karena kalau dilihat dari histori sebelumnya swingnya itu cukup lebar ya, jadi cukup dalam kalau dia membuat swing. Jadi seperti itu untuk Agro ya. Kalau mau aman Agro hari Senin harus membuat candle hijau. Jadi seperti itu untuk Agro. Yang sudah punya ya pasang trailing stop, jaga-jaga jangan sampai kehilangan profit. Yang beli dari daerah bawah gara-gara Agro turun dulu ya profit taking jangan ditahan-tahan. Jadi seperti itu untuk Agro. Kalau saya lihat kalau nggak ada sentimen positif bisa aja dia turun sampai terdekat 1800 sampai 1830. Kita langsung saja ke saham kelima, ada BBKP yang di hari Jumat minggu lalu ditutup terkoreksi tipis 0,49% ke harga 406. Kalau dilihat transaksi asing net sell
Kalau dilihat dari broker summary-nya, BBKP diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BBKP perlu kesabaran ya. Dia udah di area support ini hampir 2 minggu. Tektokan aja. Ya tunggu momentum karena memang lagi belum ada sentimen positif. Nanti kalau ada ya biasanya ditarik naik. Dan kalau mau aman memang BBKP ini harus di atas 450 baru dia breakout dari pola ascending triangle-nya ini dan rally lebih tinggi. Targetnya 500 sampai 550 bahkan bisa ke 600. Tapi di harga sekarang ini memang Bapak Ibu dapat harga murah kalau beli di harga area supportnya ini. Tapi resikonya kalau dia jebol support ya cut loss. Itu aja. Kalau mau lebih aman ya kalau Bapak Ibu mau konfirmasi ya nunggu BBKP ini sudah di atas 450 biar lebih aman ya, naiknya juga akan lebih tinggi kalau dia sudah confirm breakout 450. Kalau masih di bawah ini masih 50-50 antara dia tuh memang mau naik atau melanjutkan penurunan karena target penurunannya itu bisa sampai 280. Jadi seperti itu untuk BBKP. Kalau dilihat indikator MACD mulai melandai, garis biru juga mulai menyempit di area oversold, volume saat koreksi juga kecil. Ya kalau hari Senin dia bisa rebound minimal tutup di atas 420, bagus. BBKP bisa minggu depan lanjut sampai 450. Jadi seperti itu. Untuk BBKP kita langsung saja ke saham ke-6. Ada BNGA yang di hari Jumat ditutup terkoreksi 2,13% ke harga 915. Kalau dilihat transaksi asing, seminggu kemarin net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BNGA didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BNGA sempat hampir mengarah ke 975 kemarin ya di hari Kamis. Sayangnya dibawa turun dan tutupnya di bawah EMA 200-nya. Ini kalau Bapak Ibu yang pas trade, yang beli dari bawah ya harusnya ada profit taking di atas. Sayang kalau nggak di profit taking kan lumayan nih BNGA. Kalau dari bawah nih udah naik sekitar 7% tapi dibawa turun. Dan hari Jumat BNGA melanjutkan penurunan karena gagal breakout lagi EMA 200-nya di 935. Jadi dengan kondisi seperti ini, padahal BNGA sudah confirm breakout, tapi ada potensi BNGA retest lagi 900. Kalau saya lihat ya, satu candle retest 900 dan di candle hari Selasa harusnya ada rebound atau ya di hari Senin langsung rebound. Tapi kalau candlenya di hari Senin langsung jebol 900, ada peluang BNGA ke 875 dan kembali ke area demand-nya ini di 850 sampai 840. Jadi semoga BNGA hari Senin ya kalaupun koreksi ke 900 saja, tapi bagusnya lagi kalau BNGA hari Senin langsung rebound dan tutup minimal di atas 940 sampai 950. Untuk lebih aman BNGA ini atau tanda-tanda pembalikan arah reversal tunggu di atas 1000. Kalau udah di atas 1000 ya siap-siap BNGA berbalik arah, targetnya ke 1150 sampai 1160 kalau melihat dari histori sebelumnya. Ini kan kalau dilihat historinya BNGA masih sideways, cuman range sideways-nya cukup lebar. Supportnya ada di daerah 850 dan resistannya 1160. Ini kan cukup lebar dia naik turunnya. Nah, ini dia sudah confirm breakout, tinggal nunggu momentum. Kalau dilihat juga ini dia membuat higher low baru setelah dia naik tinggi ya, uji 1250 gagal, dia turun dan turunnya mantul. Mantulnya ini kakinya atau low-nya lebih tinggi dari low sebelumnya. Jadi ya menurut saya ada peluang ini reversal, cuman konfirmasinya 1000. Kalau sudah di atas ini ya potensi lanjut lebih tinggi. Jadi seperti itu untuk BNGA. Kalau yang mau spekulasi buy ya disesuaikan aja ya bagaimana strateginya. Kalau dilihat dari indikator MACD juga sudah membentuk golden cross mengarah ke atas. Saat koreksi hari Jumat juga volume kecil. Ya kuncinya memang hari Senin. Lihat kalau dia mampu rebound dan tutup di atas 940, ada peluang melanjutkan kenaikan dan target saya seminggu ke depan 980 sampai 1000 target kenaikan BNGA. Tapi ini disclaimer on, bisa aja analisa saya salah. Kita langsung saja ke saham terakhir, ada BNBA yang di hari Jumat naiknya cukup signifikan 15,46% ke harga 1120. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Tapi net buy-nya 4 hari itu dimakan oleh 1 hari net sell-nya yang cukup besar.
Kalau dilihat dari broker summary-nya, BNBA diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BNGA cukup menarik. BNBA kalau mau aman memang harus di atas 1200 dulu. Kalau sudah di atas 1200, ada peluang lanjut lebih tinggi untuk BNBA. Ya, sekarang dia lagi proses. Kalau dilihat juga volume meningkat dan juga terlihat kemarin sempat coba koreksi di hari Jumat, tapi dia mantul dari EMA 200 dan EMA 60. Jadi peluang BNBA minggu ini di hari Senin lanjut rebound target 1200. Apakah bisa spekulasi buy di harga sekarang? Sudah terlalu tinggi ya. Ini cut loss-nya cukup dalam nih. Mau cut loss mepet? Ya bisa aja kalau mau. Kalau dia ARB, cut loss saja bisa seperti itu dan targetnya 1200. Sekitar 7%. Ya risk reward-nya masuk. Target profit 7% dan kalaupun ARB-nya ya sekitar 7%. Jadi kalau mau tertarik ya beli aja, tapi ini disclaimer on, keputusan di tangan masing-masing. Tapi kalau BNGA ini mampu PIM atau tutup hari Senin di atas 1200 dengan volume, ada peluang target selanjutnya 1600. Seperti itu untuk BNBA, ini bisa jadi watchlist Bapak Ibu dan teman-teman untuk seminggu ke depan. Ya, cukup sampai di sini untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan-nya, Bapak Ibu bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti saya pandu dan saya buatkan trading plan-nya beserta chart-nya dan juga akan dianalisa dan juga bagaimana strateginya nanti di pas trading. Ya, kalau tertarik DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tetap semangat, semoga bisa terus cuan.